Baiklah, setelah menyelesaikan jurnal umum, maka pisahkan kas, sewa, modal pemilik, perlengkapan, peralatan, piutang, priver, beban-beban, dan lain-lainnya, dan dipindahkan langsung ke buku besar. Nah, di buku besar ini ada nama akun. Nama akun kas dengan nomor akun 111. Pada tanggal 1 Agustus, setoran modal awalnya 150 juta di debit, maka di saldo akunnya 150 juta. Lalu di kas yang pada tanggal 2 Agustus membayar sewa di kredit sebesar 20 juta dan saldo dan debit ketemu kredit maka dikurangin 150 juta dikurangi 20 juta sama dengan 130 juta. Kemudian akun kas selanjutnya adalah tanggal 4 Agustus, membayar perlengkapan. Bertambah di kredit sebesar 5 juta, maka debit ketemu kredit dikurang hasilnya 125 juta. Kemudian pada tanggal 6 Agustus menerima pendapatan di debit sebesar 5 juta. Debit ketemu debit dijumlahkan, maka hasilnya ditambahkan 125 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya 130 juta. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023, kasnya ada di beban. Beban bertambah di kredit sebesar 1 juta, maka debit ketemu kredit dikurangin menjadi 129 juta. Kemudian menerima pendapatan jasa pada tanggal 8 Agustus 2023. Akun kasnya bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah. Maka debit ketemu debit hasilnya dijumlahkan bertambah sebesar 131 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2023, pengambilan pribadi atau privat, maka kredit bertambah 1 juta. Debit ketemu kredit dikurang menjadi 130 juta. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, membayar hutang. Di kredit sebesar membayar hutang. Akunnya bertambah di kredit sebesar 15 juta. Maka debit ketemu kredit dikurangi menjadi 115 juta. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, kasnya menerima pendapatan. Maka debitnya bertambah 5 juta. Debit ketemu debit dijumlahkan ditambah, maka hasilnya 120 juta. Kemudian pada tanggal 15 Agustus membayar beban, maka kas bertambah di kredit sebesar 300 juta. 120 juta dikurang 300 ribu sama dengan 119 juta 700. Kemudian membeli peralatan. Kredit bertambah sebesar 5 juta rupiah. Debit ketemu kredit dikurangi, jumlahnya dikurangin 119 juta 700 dikurang 5 juta, maka hasilnya 114 juta 700. Kemudian pada tanggal 22 menerima pendapatan, maka kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Debit ketemu debit, maka hasilnya menerima pendapatan sebesar 3 juta rupiah. 114 juta ditambah 3 juta, maka hasilnya 117 juta 700 rupiah. Kemudian pada tanggal 25 membeli perlengkapan. Bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Debit ketemu kredit dikurangin, maka 117 juta dikurang 1 juta, maka hasilnya 116 juta 700 ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Agustus membayar beban listrik, telepon, dan air. Kas bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. 116 juta dikurang 1 juta rupiah, maka hasilnya 115 juta 700. Kemudian pada tanggal 31 membayar beban gaji, maka kas bertambah sebesar 2 juta rupiah. Debit ketemu kredit, hasilnya dikurangin. 115 juta dikurang 2 juta, maka hasilnya 113 juta 700. Kemudian akun piutang.
Di analisis transaksi akun piutang di jurnal, akun piutang hanya ada satu, yaitu pada tanggal 8 Agustus. Maka pada tanggal 8 Agustus, nama akunnya berupa piutang usaha dengan nomor akun 112 pada tanggal 8 Agustus. Keterangannya piutang usaha bertambah di debit 3 juta dan saldo di debitnya 3 juta. Kemudian sewa dibayar muka hanya ada satu transaksi. Maka nomor akunnya 113 dan nama akunnya sewa dibayar muka. Pada tanggal 2 Agustus membayar sewa sebesar 20 juta rupiah di debit dan saldonya sebesar 20 juta rupiah di debit. Kemudian membeli perlengkapan. Di sini perlengkapan hanya ada pada tanggal 4, 25, tanggal 4 dan tanggal 25. Maka nama akunnya adalah perlengkapan. Nomor akunnya 114. Pada tanggal 4 Agustus membeli perlengkapan sebesar 5 juta rupiah di debit dan akun saldonya berada di debit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 25 membeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Debit ketemu debit, hasilnya ditambah, maka 5 juta ditambah 1 juta maka hasilnya 6 juta rupiah. Kemudian akun peralatan. Akun peralatan ada di tanggal 3 dan di tanggal 20. Di sini peralatan bertambah di debit sebesar 15 juta dan peralatan bertambah di debit sebesar 5 juta. Maka buku besarnya pada tanggal 3 Agustus membeli peralatan di debit sebesar 15 juta dan akun saldo di debit 15 juta. Kemudian pada tanggal 20 Agustus membeli peralatan di debit bertambah sebesar 2 juta rupiah. Debit ketemu debit, maka hasilnya ditambah 15 juta ditambah 2 juta sama dengan 17 juta rupiah. Kemudian nama akun selanjutnya adalah hutang dengan nomor akun 212. Akun hutang berada pada tanggal 3 dan di tanggal 10. Di tanggal 3, hutang bertambah di kredit sebesar 15 juta dan di tanggal 10 hutang bertambah di kredit sebesar 15 juta. Maka dibuat langsung saja pada tanggal 3 Agustus keterangannya pembelian kredit bertambah sebesar 15 juta dan saldonya bertambah 15 juta di kredit dan pada tanggal 10 membayar hutang dan 15 juta di debit dan saldonya karena kredit ketemu debit sebenarnya hasilnya ditambah, hasilnya dikurang, maka hasilnya 0. Kemudian pendapatan diterima di muka. Di pendapatan diterima di muka hanya satu transaksi pada kredit bertambah sebesar 5 juta rupiah. Maka buku besarnya nama akun pendapatan terima di muka nomor akun 213 pada tanggal 6 Agustus keterangannya pendapatan sebesar 5 juta rupiah di debit. Kemudian selanjutnya ada akun modal. Di sini akun modal hanya satu, yaitu modal pemilik sebesar 150 juta rupiah di kredit. Maka di keterangan modal pemilik bertambah di debit sebesar 150 juta dan saldonya di debit sebesar 150 juta rupiah. Kemudian ada akun Prive dengan nomor akun 312.
Pada tanggal 9 bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Maka di buku besar keterangannya pada tanggal 9 Agustus 2023 di debit bertambah sebesar 1 juta rupiah dan saldo di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada di jurnal di pendapatan jasa ada di tanggal 8 Agustus, tanggal 12 dan tanggal 22. Di sini pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Di tanggal 12 pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 3 juta. Maka pindahkan saja langsung. Pada tanggal 8 Agustus menerima pendapatan di kredit sebesar 5 juta, saldo kreditnya di kredit 5 juta. Kemudian pada tanggal 12 kan tadi menerima pendapatan, maka kreditnya bertambah 5 juta rupiah dan 5 juta rupiah di kredit ketemu kredit hasilnya ditambah, maka 5 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 22 kan menerima pendapatan jasa kembali. Menerima pendapatan sisa hutang jasa, menerima pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah, maka kredit ketemu kredit hasilnya ditambah 10 juta ditambah 3 sama dengan 13 juta rupiah. Kemudian ada yang namanya beban hiburan atau beban WiFi. Di sini beban WiFi-nya pada tanggal 15 Agustus membayar beban di debit bertambah sebesar 300.000. Kemudian di saldo debitnya 300.000 rupiah. Kemudian ada nama akun beban gaji dengan nomor akun 511. Pada tanggal 31 Agustus membayar beban gaji karyawan di debit sebesar 2 juta rupiah. Maka saldo di debitnya juga 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Agustus membayar beban LTA dengan nomor akun 520. Maka akun yang pertama adalah di debit sebesar 1 juta rupiah dan saldo di debitnya sebesar 1 juta rupiah. Di dalam buku besar tersebut, masing-masing akun itu baik akun beban gaji, beban liburan, pendapatan jasa, kas, modal, prive, hutang, dan lain-lain dijumlahkan, dipindahkan langsung ke neraca saldo. Contohnya pada akun nomor 111 kas, akunnya bernama kas bertambah 150 juta rupiah di debit, kemudian 112 yaitu piutang jasa sebesar maksud saya kas tadi di buku besar nilai kasnya 113.700.000. Maka di sini neraca saldonya 113.700.000. Kemudian piutang jasanya di buku besarnya di debit sebesar 3 juta rupiah. Maka di debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian akun nomor akun 113 sewa dibayar di muka.
Di debit sebesar 20 juta rupiah. Maka di debitnya di sini dibikin sewa dibayar muka. Debit bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian akun 114 yaitu akun perlengkapan. Di akun perlengkapan ini debitnya sebesar 6 juta rupiah. Maka dibikin di debit sebesar 6 juta rupiah. Ada akun bernama peralatan. Akun yang bernama peralatan ini nomor akunnya 121 dengan debit 17 juta rupiah. 17 juta rupiah. Kemudian ada akun bernama hutang. Hutang di sini dengan nomor akun 212 0 rupiah karena sudah lunas. Kemudian akun selanjutnya 213, nama akunnya pendapatan terima di muka sebesar 5 juta rupiah di debit. 5 juta rupiah di debit. Kemudian selanjutnya adalah akun modal. Seperti tadi akun modal di kredit sebesar 150 juta rupiah. Di akun nomor 312 ada akun private. Akun private. Dengan nomor akun 312 bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah, maka private-nya di debit tambah 1 juta. Di sini juga ada pendapatan jasa sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka harusnya dikredit sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan jasanya sebesar 10 juta. Kemudian beban hiburan sebesar 300.000. Beban hiburan. Nah, di debit sebesar 300.000.
Kemudian ada beban gaji sebesar 2 juta rupiah dan beban pembenaran beban gaji dan beban LTA sebesar 1 juta rupiah. Dan ada beban pembenaran sebesar 1 juta rupiah juga. Maka beban LTA, maka dapat disimpulkan bahwa neraca saldonya seimbang antara debit dan kredit. Di debit 165 juta dan di kredit 165 juta. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.